Diplomat Amerika Robert Thorne dan istrinya Catherine tinggal di Roma. Di situ Catherine melahirkan seorang anak laki-laki. Robert diberitahu bahwa bayinya meninggal setelah dilahirkan. Pendeta rumah sakit, Bapak Spiletto, berhasil meyakinkan Robert untuk diam-diam mengadopsi seorang bayi lain yang ibunya baru saja meninggal saat melahirkannya. Robert juga tidak memberitahu Catherine bahwa anak itu bukan anak kandung mereka. Mereka memberinya nama Damien. 5 tahun kemudian, Robert menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Britania Raya di London ketika fenomena-fenomena misterius mulai mengganggu keluarga Thorne. Yaitu seekor anjing Rottweiler menakutkan tiba-tiba muncul di rumah mereka, kemudian pengasuh Damien bunuh diri di pesta ulang tahun kelima Damien. Kemudian digantikan dengan pengasuh baru, Nyonya Bylock, yang datang secara tiba-tiba. Damien juga menolak keras untuk masuk ke dalam gereja, dan kehadiran Damien membuat hewan-hewan di kebun binatang ketakutan. Pendeta Brennan memperingatkan Robert tentang asal-usul Damien. Dia menyiratkan bahwa Damien bukan manusia dan bersikeras agar Robert mau menerima komuni. Ia memberitahu Robert bahwa Damien adalah anak setan. Kemudian pendeta Brennan juga memberitahu bahwa Catherine sedang hamil dan Damien akan membunuh saudara kandungnya itu beserta kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba pendeta Brennan tewas karena kejatuhan tongkat penangkal petir. Catherine memberitahu Robert bahwa ia ingin melakukan aborsi yang ditentang mentah-mentah oleh Robert. Di hari berikutnya, Damien mendorong Catherine dari tangga ke bawah yang melukai Catherine dan menyebabkannya mengalami keguguran. Fotografer Kate Jennings juga menyadari ada bayangan aneh di foto-foto pengasuh dan pendeta Brennan yang menjadi pertanda kematian mereka. Kate menunjukkan foto-foto itu kepada Robert dengan potongan-potongan berita dan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan kedatangan Antikris. Kate akhirnya menemani Robert ke Roma untuk menyelidiki kelahiran Damien. Mereka mengetahui bahwa ada sebuah kebakaran hebat yang menghancurkan rumah sakit dan membakar catatan kehamilan Catherine dan juga membunuh staf yang bertugas. Mereka akhirnya bertemu dengan pendeta Spiletto di sebuah biara dengan luka bakar parah, bisu, buta satu mata, dan sebagian lumpuh. Pendeta Spiletto mengarahkan mereka ke pemakaman di mana ibu kandung Damien yang asli dimakamkan. Di kuburan ibu Damien, Robert dan Kate menemukan bangkai serigala, dan di kuburan berikutnya, rangka seorang anak dengan tengkorak yang hancur. Robert menyadari bahwa anak itu adalah anak kandungnya sendiri, sengaja dibunuh agar Damien bisa menggantikannya. Sejumlah anjing Rottweiler mengusir Robert dan Kate dari pemakaman. Robert menelepon Catherine di rumah sakit untuk memberitahunya bahwa ia harus segera meninggalkan London. Sebelum Catherine bisa melakukannya, Nyonya Bylock mendorongnya jatuh dari jendela sampai tewas. Robert dan Kate akhirnya menemui pakar eksorsisme antikris, Karl Bugenhagen, di Israel. Karl mengatakan jika Damien memang adalah antikris sejati, maka Damien akan memiliki tanda lahir berbentuk 3 angka 6. Karl juga memberikan 7 belati kepada Robert untuk menghabisi Damien di tanah yang suci. Robert menolak melakukannya, tetapi Kate bersikeras hal itu perlu dilakukan. Kemudian Kate juga menemui nasib buruknya dengan terpenggal oleh selembar kaca. Robert sangat berat menerima tugasnya itu. Robert juga akhirnya menemukan tanda lahir di kulit kepala Damien ketika Damien sedang tidur, sesuai dengan yang dikatakan Kate. Hal ini menyebabkan Robert diserang oleh Nyonya Bylock. Robert melawan dengan menikamnya hingga tewas. Bersenjatakan belati, Robert akhirnya membawa Damien ke sebuah katedral. Robert mengemudi dengan ugal-ugalan dan membuat polisi mengejar mereka. Robert menyeret Damien ke atas altar untuk menghabisinya sambil memohon ampun kepada Tuhan, tapi ketika Robert mengangkat belatinya, tiba-tiba polisi muncul dan menembak mati Robert. Adegan beralih ke pemakaman Catherine dan Robert yang dihadiri oleh Presiden Amerika dan Ibu Negara. Presiden Amerika membawa Damien bersama mereka. Damien kemudian berbalik dan tersenyum ke kamera.